Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang kita berbicara mengenai tanah. Wan Abi Sa'labah Al-Khusaini, dari Abu Sa'labah Al-Khusaini radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qultu ya Rasulullah. Pada saat itu dia mengatakan, bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitab, sesungguhnya saya berada di tanahnya ahli kitab. Afana qulu fi aniyatihim, apakah kami boleh makan menggunakan wadah-wadah mereka? Ini sahabat tadi bertanya pada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, la ta'kulu fiha, janganlah kalian makan di dalamnya, illa, kecuali, alla tajidu ghairaha, tidak ditemukan selain darinya. Fagsiluha, maka kemudian cucilah dia, wa kulu fiha, dan makanlah di dalamnya. Hadis ini menerangkan bahwasanya yang pertama, ya, jadi berada di tanah, tempat yang dari tanah maupun dari yang lain, atau tempat-tempat wadah-wadah itu adalah miliknya ahlul kitab. Yang pertama menegaskan bahwa kita dilarang minum atau makan menggunakan tempat-tempat yang dimiliki oleh ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka ini tidak menghindari dari sesuatu yang najis. Jadi yang dijadikan sebagai dasar pelarangan itu, dikhawatirkan kita memakai wadah-wadah yang sudah terkontaminasi dengan najis. Bahkan mereka, ya, bukan hanya najis, tetapi kadangkala mereka meletakkannya bersamaan dengan minuman keras, atau bahkan lahmul khinzir. Napa lahmul khinzir itu? Daging babi. Maka Rasulullah SAW memberikan larangan ini dalam rangka untuk apa? Agar kita lebih preventif, mencegah, berhati-hati. Dengan cara bagaimana? Menjauhi dari perbuatan mereka. Pramila menika, kalau misalkan kula lan panjenengan ada acara di lingkungan, kemudian di lingkungan kita ini ada orang yang non-muslim, kemudian disuguhi, maka hendaklah kita lebih baik tidak perlu ikut minum dan makan di dalamnya. Ini alasan bisa saja dibuat-buat, ya. Ya, kalau bisa jangan bohong, misalkan, monggo dicara, nuwun sewu kalau sampeyan lebih manten nedha kalau wau. Ya, maksudnya wau niku nggih duka, kalau wau kalau jam pinten gitu. Itu aja. Yang agar kita tidak menyakiti hatinya juga, dikiranya kita apa-apa. Isya jam 7:09 ya. Lebih 4. Jadi yang i'tibar yang pertama dari hadis ini, kita dilarang memakai wadah mereka untuk makan dan minum itu karena mereka tidak peduli dengan najis. Nabi kula rasani dereng nggih, apa nggih? Nah, kemudian i'tibar yang kedua, perabotan miliknya orang-orang musyrik maupun orang-orang yang, ya, kalau kita ini bahasanya noni, ya, non Islam. Ini lebih utama untuk dilarang sebenarnya. Ini karena ahli kitab lebih mendekati kepada kebenaran. Jadi kalau ahli kitab saja sudah kita ini tidak diperkenankan, apalagi orang-orang yang bukan ahli kitab. Jadi sebenarnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang sekarang ini hampir-hampir kalau kita bisa mengatakan sebenarnya bukan bagian dari
ahli kitab lagi, bukan. Karena ahlul kitab itu yang dimaksud di sini adalah pada saat zaman Rasulullah SAW itu orang-orang yang belum masuk ke dalam Islam, yang masih tetap dengan agama lamanya yaitu Yahudi dan Nasrani, dan mereka mengimani Injil yang asli. Ada Injil Barnabas. Nah kalau sekarang kan sudah perjanjian baru. Itu kan dek kapan lah memperbarui kontrak perjanjian itu belum sumerapian. Tapi kita tidak perlu menyampaikan begitu ya nanti kalau dengan mereka. Nanti takutnya apa? Nanti malah Allah SWT dan Rasulnya dijadikan olok-olok bagi mereka nanti ya. Jadi ini termasuk bagian dari adab kita. Kalau debat dengan mereka udah tidak usah perlu debat ya. Nah kalau Dr. Zakir Naik itu benar itu tidak mendebat, tetapi beliau itu mengungkapkan kebenaran-kebenaran ya yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam Injil yang sebenarnya ya itu tidak diketahui oleh orang-orang Nasrani yang ada ini. Maka kebanyakan mereka yang begitu tersentuh dengan apa yang dijelaskan oleh Dr. Zakir Naik akhirnya jadi mu'allaf. Alhamdulillah ya, biiznillah tentunya ya. Nah, kalau panjenengan tertarik dengan kristologi, monggo. Saya kenal itu dengan Ustadz Andri Kurniawan. Pirsa nggih? Ustadz Andri Kurniawan itu beliau adalah termasuk pakar kristologi. Jadi tapi beberapa waktu yang lalu saya lupa, entah pada saat saya jaga Abah Gerah atau sebelum itu, saya itu buka YouTube. Ada namanya Muhammad siapa itu dari Gorontalo. Dia itu justru Masya Allah, usia berapa ya? Murtad. Dan yang dibahas itu adalah ayat-ayat di dalam Al-Quran ini bla 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 bla. Ini sudah kemudian dibahas, diputar balikkan fakta. Saya Masya Allah, ini bener tak jenenge Muhammad siapa ini? Jangan-jangan nanti membo-membo gitu. Ya kan kalau senogor-gornya kan begitu ya. Jadi kan membo-membo mempelajari Islam ya, menghafal mahir bahasa Arab dalam rangka untuk memutar balikan fakta dan kemudian membodohkan kepada kaum muslimin. Nah, di dalam hadis ini kembali lagi, kalau ahli kitab saja dilarang, maka untuk kondisi sekarang ini justru lebih jauh lagi dijauhi. Karena orang yang sekarang ini bukan ahlul kitab, termasuk orang-orang musyrik. Siapa orang-orang musyrik ini? Yang dimaksud dengan orang musyrik ini adalah orang-orang yang tidak mengakui agama samawi, di Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto dan lain sebagainya. Orang Islam yang musyrik. Nah, niki. Bagaimana orang Islam yang musyrik? Nah, musyrik di sini adalah ada musyrik amali, ada musyrik hakiki. Kalau musyrik hakiki itu artinya dia memang betul-betul tidak mengakui adanya ilah, adanya Allah sebagai ilah, Rabb dan Maliknya. Tapi kalau syirik secara amali, dia masih mengakui bahwasanya ya masih mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi di dalam amaliyah kesehariannya dia masih mencampur adukkan bainal haq wal batil. Jadi ya saya seneng dolanan jahe langkung. Apa niku nggih? Golek-golek ngoten niku nggih. Ya dengan hal-hal yang berbau klenik dan lain sebagainya. Iso ngilang rasa balik ya termasuk. Itu kan masih bergelut dengan hal yang berbau syirik. Ya, saya juga pernah punya teman-teman yang seperti itu. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah tertarik dengan begitu. Cuman ndelok lapo wae ngono. Ya saya pikir ya itu memang kalau saya meyakini bahwa dunia lain itu ada memang. Sihir itu ada sejak zaman ya, bahkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam kan juga dilawan oleh Raja Firaun yang menggunakan sihir. Jadi sihir itu ada. Kita wajib percaya alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu bagian dari keimanan kepada yang ghaib. Mereka punya kekuatan, tapi kekuatan itu tentunya juga dengan izin Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan juga nggak punya kekuatan. Tapi kekuatan mereka itu lemah. Ketika kekuatan Allah sudah datang, maka dia akan tersingkirkan dengan sendirinya. Aku qouli hadza wa lakum astaghfirullahaladzim. Langsung azan, langsung qomat. Nggih. Insyaallah mudah-mudahan Allah SWT memberikan karunia dumateng kula lan panjenengan sedaya panjang umur yang berkah
ya. Mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqomah di jalan al-Islam, dalam dinul Islam ini, dan sampai kemudian kita dipertemukan oleh Allah SWT dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-ahkum rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.